Puji Tuhan, malam yang indah ini kita akan dengar firman Allah selama doa 10 hari. Dan inilah tantangan kita sebagai anak Tuhan tentang mau berdoa. Tema kita pada malam ini, iman mengalahkan dunia. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata mengalahkan dunia. Di bagian terakhir mengatakan bahwa dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia karena iman kita. Iman kita yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mempunyai iman yang kuat bahwa dengan iman kita mengalahkan dunia itu. Oleh karena apa? Kita semua telah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, sehingga kita mempunyai iman yang kuat. Karena firman Allah katakan, iman kita mengalahkan dunia. Jadi kita tidak sia-sia percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita percaya Yesus adalah anak Allah, maka kita bisa mengalahkan dunia itu atau kuasa iblis itu. Ayat 5 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia, kita ini yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah bisa mengalahkan dunia atau kuasa kegelapan. Kita bertindak di atas firman Tuhan. Hanyalah engkau iblis. Dari kemalasan kita mau berdoa, dari kemalasan kita mau ibadah, dari kemalasan persekutuan atau mitsbah keluarga. Baik ini wajah paulamai, alausa kaini wututai. Itu sebabnya kita tidak sia-sia menerima Dia sebagai anak Allah di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Puji Tuhan, di dalam ayatnya pasalnya yang ke-2 mengatakan demikian. Orang yang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada dalam hidupnya. Jadi orang yang mengasihi dunia tidak ada kasih Bapa. Tetapi kita bersyukur dalam ayat sebelumnya tadi mengatakan hanya dengan iman kita bisa mengalahkan dunia itu, yaitu iblis, rayuannya supaya kita tidak bisa beribadah. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kalau kita mengasihi dunia, gereja Tuhan yang mencintai dunia, maka Alkitab katakan kasih Bapa tidak ada di dalam kehidupannya. Oleh karena apa? Hati kita lebih condong ke dunia dan lebih mengasihi dunia, dan kasih Bapa tidak ada di dalam kehidupan orang percaya. Ayat bagian pertama dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita diingatkan semua sebagai anak-anak Tuhan, jangan mengasihi dunia, jangan mencintai dunia, karena di dalam dunia ini penuh dengan air mata. Karena di dalam
persoalan dan membuat kita depresi, membuat kita stres, membuat kita gagal oleh karena kita lebih mengasihi dunia. Ada banyak rumah tangga anak-anak Tuhan mengalami berbagai masalah di dalam keluarga. Oleh karena apa? Lebih mencintai dunia. Terjadi perceraian, terjadi perselisihan, terjadi berbagai masalah. Karena apa? Mengasihi dunia. Mengasihi dunia menghancurkan keluarga. Pulang begitu larut malam, bahkan ada yang tidak pulang ke rumah, mengakibatkan terjadi berantakan di dalam keluarga. Bukan hanya itu, sampai terjadi perceraian. Anak-anak pun menjadi korban oleh karena orang tua lebih mengasihi dunia, oleh karena orang tua lebih mencintai dunia. Anak-anak itu yang menjadi korban. Tetapi pada malam ini firman Allah mengingatkan kita semua, mari janganlah kita mengasihi dunia. Karena apa? Kasih Bapa tidak ada di dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Bapa, kalau kita mencintai Bapa, maka rumah tangga itu hidup damai dan rukun. Rumah tangga itu rumah tangga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Karena ada persekutuan atau mesbah keluarga di dalam keluarga. Karena seorang kepala rumah tangga merupakan suatu imam di dalam keluarga. Mari kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk mengasihi Bapa. Jangan kita mengasihi dunia, karena kasih Bapa tidak ada di dalam hidup kita. Ayat 16 lebih jelas lagi tentang dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan. Inilah kalau kita mengasihi dunia, keinginan mata itu membahayakan. Bahkan pun hidup di dalam keangkuhan, menghancurkan kehidupan kita ini akibat daripada Alkitab mengatakan keinginan mata. Ada contoh dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasalnya tentang mata. Nenek moyang kita. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Perempuan itu melihat, inilah mata, bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, inilah mata. Keinginan dunia, mata melihat tentang buah pengetahuan baik dan jahat. Bahwa buah itu dikatakan di sini, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Inilah mata yang membuat, merusak kehidupan manusia. Kita lihat nenek moyang kita, yaitu Hawa. Akibat dari mata, maka kita akan lihat ayat ini seterusnya dikatakan demikian. Yang pertama mata, yang kedua, lagi pula pohon itu menarik hati. Nah, inilah menarik hati, karena melihat mata itu tentang buah itu menarik hati. Ada satu kerinduan, ada kemauan merangsang hidup ini. Dan yang ketiga dikatakan memberi pengertian. Yang ketiga menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya.
dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita melihat Alkitab katakan memberi pengertian akibat daripada Hawa melihat buah pengetahuan yang baik dan jahat. Firman Allah telah mengingatkan kepada Hawa, jangan engkau pegang ataupun meraba, engkau akan mati. Tetapi karena Hawa memandang buah ini, Hawa melihat buah ini, ada menarik hati, memberikan pengertian, ada gairah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita melihat Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, barulah mereka sadar tubuh jasmani ini dalam keadaan telanjang. Sebelum mereka makan buah pengetahuan yang jahat itu, Adam dan Hawa berpakaian pakaian kemuliaan dari Tuhan. Tidak ada sengsara, tidak ada kesusahan, tidak ada tangisan. Tetapi setelah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, kita melihat, kita semua menyaksikan di tengah-tengah dunia yang fana, terjadi tangisan di sana, terjadi perampokan di sana, terjadi kesusahan di sana. Ada banyak hal terjadi di dunia yang fana ini. Oleh karena apa? Keinginan mata. Oleh karena apa? Kuasa kegelapan itu menjerumuskan kita supaya kehidupan anak-anak Tuhan hancur. Tetapi firman Allah telah mengingatkan kita bahwa janganlah kita mengasihi dunia. Karena apa? Kasih Bapa tidak ada dalam hidup kita. Kita lihat di dalam kitab Yosua berkata demikian. Yosua pasal 7 ayatnya yang ke-21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Snear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Kita melihat tentang Ahab. Ahab mencuri barang. Oleh karena apa? Ia melihat barang yang indah, yaitu pakaian jubah. Karena 40 tahun mereka berada di padang belantara. Setelah mereka tiba di tanah Kanaan, mereka mengalahkan musuh pada masa itu di dalam peperangan. Dan akhirnya Ahab melihat jubah yang indah. Mata ini melihat jubah yang indah. Yang kedua dikatakan, oleh karena mata ini melihat, aku mengingininya, maka ku ambil. Oleh karena melihat, maka Ahab itu mengingininya, dan dia mengambil barang tersebut. Apa yang terjadi? Ahab sekeluarga binasa, dirajam dengan batu sampai mati. Bukan hanya sampai di situ, mereka dibakar, binasa, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Allah mengingatkan kita semua supaya jangan mengasihi dunia. Kembali dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 dikatakan demikian. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 berkata demikian.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kita melihat bahwa siapa yang mengasihi dunia, kita akan binasa. Jadi gereja Tuhan, orang percaya, kalau dia berpaling daripada Kristus, maka kita akan binasa. Sangat disayangkan kita yang sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah lahir baru di dalam nama Yesus. Akhir pertandingan hidup kita binasa. Karena Alkitab yang mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Mari jangan kita berpaling kepada dunia. Karena Alkitab katakan kita akan binasa di tengah-tengah dunia yang fana. Kita tidak akan mewarisi surga samawi, kerajaan Allah yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semua kalau kita berpaling kepada dunia. Karena dunia ini sedang lenyap. Puji Tuhan. Mai kimi wotai Paula mai. Mai kimi wotai Isaisa. Allah semua kaini wututai. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyayangi kita supaya kita semua tidak binasa oleh dunia, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian kedua, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Bapa, Alkitab mengatakan memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi kita tidak sia-sia percaya kepada Tuhan sampai akhir pertandingan hidup kita. Jangan goyah iman kita, karena Alkitab katakan iman kita mengalahkan dunia. Saat kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Anak Allah yang memampukan kita mengalahkan kuasa kegelapan itu, yaitu dunia. Kita bersyukur. Mari tanamkan firman Allah di dalam hati kita, sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Kita akan berdoa. Mai kimi watai Paula mai, sialau samai wututai. Allah mai kimi wututai. Tuhan jamah seluruh anak-anakmu di rumah. Tuhan berkati mereka. Hanya oleh karena iman kami kepada Yesus sebagai Anak Allah yang memampukan kami mengalahkan dunia, yang memampukan kami mengalahkan kuasa kegelapan. Pai kini pai wututai, pai wutu silau sejong jijau jejua musuh mai kini wututai. Terima kasih buat firman Tuhan, firman yang ajaib, yang telah meneguhkan iman kami, yang telah mengalahkan dunia ini, oleh karena kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkaulah Yesus sebagai Anak Allah yang telah menyelamatkan kami dan mengasihi kami. Berkati kami semua, kuatkan iman kami, tambahkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa dan meneraikan firman-Mu. Haleluya. Amin.